Pak Gus boleh di record nggak Pak? Oleh di record ya? Iya, gua record deh. Oke. Udah langsung Oke. gua record. Nah, bentar. Nah, minggu lalu kan dapatnya kayak gini ya, sama-sama ya. Jadi kalau minggu lalu itu skripnya seperti ini, jadi agak beda sih memang, tapi akan lebih kayak gini. Pertama, kita baca terlebih dahulu data CSV-nya ada dua, ada velocity, kemudian ada time, ada dua. Kemudian setelah itu saya menggunakan fungsi NumPy array untuk mengubah data yang dari CSV menjadi bentuk matriks ya, matriks array itu. Nah, baik. Kemudian kita di sini coba ambil satu buah CDP ya, satu CDP pertama yang di sini. Kursornya muncul juga ya atau enggak ya di sana ya? Cuma Pak gerak-gerak. Sama ya tadi. Jadi ada CDP 1, nah untuk velocity dan juga T-nya. Baik. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan untuk melakukan proses interpolasi untuk ke 34 CDP. Untuk 34 CDP. Jadi langsung nah, langkah pertama adalah kita perlu mencari tahu ya. Jadi kalau kemarin di sini T-min itu adalah minimum nilai T dari CDP 1. Nah, sekarang kita ubah T-minnya menjadi minimum dari T CDP dari TNMO ya. TNMO. Jadi yang di sini T-minnya itu diubah jadi kita akan kan gini. Kan nilai T-nya itu kan nilai T-nya kan berbeda-beda untuk masing-masing CDP kan ya. Nah, nilai T-nya ujung awal sama ujung akhirnya itu berbeda-beda. Tapi kita akan ngambil semua rentang yang paling kecil dan semua rentang yang paling besar. Jadi T-minnya menggunakan nilai minimum dari TNMO. T-maxnya juga menggunakan T dari TNMO. Jadi yang awalnya T CDP 1 diganti aja jadi menjadi TNMO. Seperti itu. Jadi ya, udah dibuka kan ya skripnya masing-masing ya? Udah coba diganti skripnya? Nah, kalau dijalankan akan error nggak ya? Apa? Kalau dijalankan error nggak jadinya?
Jadi kalau dijalankan muncul error kan ya? Ya benar ya. Errornya itu dikatakan dibilang katanya X new is below the interpolation range, gitu ya. Ya. Oh, Ya. ya bentar. Hanya kemarin. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan value in X new is below the interpolation range. Jadi saat kita melakukan interpolasi kan ada batas yang dinamakan interpolasi itu kan mengisi data di antara ini kan ya, di antara apa namanya? Di antara batas tertentu kan. Nah, yang terjadi kalau dia berada di luar rentang itu, maka istilahnya bukan interpolasi lagi, tapi sudah masuk ke dalam ekstrapolasi. Sehingga untuk mengatasi errornya ini bisa ditambahkan dengan cara ada coretan-coretan juga nih. Dengan cara seperti ini. Jadi kita cari ini, kalau kita lihat di ininya interpol1D itu di sini ada opsi untuk kita bisa melakukan ekstrapolasi ya. Jadi fill value extrapolate gitu ya, fill value extrapolate. Jadi bisa kita gunakan ini fungsi ini fill value extrapolate. Jangan gitu. Bisa kelas. Jadi di sini fill value ya, let's code value mana coba cek extrapolate ya, extrapolate kayak gini. Coba di run. Nah, sekarang kita lihat ini tampilannya memang agak beda Python-nya. Sekarang nggak error lagi kan, tapi sekarang nilai interpolasinya melebihi dari batas datanya. Batas datanya kan yang warna merah ini ya. Sedangkan hasil interpolasinya atau ekstrapolasinya melebihi di luar dari rentangnya. Jadi untuk nanti ketika kita membuat velocity model, dalam hal ini interpolasi interpolasi data velocity, jadi kita juga tambahkan nanti ada istilahnya fill value extrapolate, jadi melakukan ekstrapolasi gitu. Gimana? Bisa? Ada pertanyaan?
itu harus pakai ekstrapolasi atau nggak bisa dikurangin gitu atau gimana Pak? Gimana? Kan tadi katanya datanya harus diekstrapolasi. Itu emang harus diekstrapolasi atau Iya, kenapa diekstrapolasi? Karena ini, karena kan data kalau kalian lihat data waktunya itu kan berbeda-beda ya, mulai awal dan akhirnya ya. Kalau kita lihat di Excel-nya ya, Ya. misalnya di Excel ya, di VNMO ini, si TNMO nanti waktu awal dan akhirnya itu kan akan berbeda-beda. Nah, tujuan kita nanti mau melakukan interpolasi itu dari batas atas dan batas bawah yang sama. Jadi batas bawah dan batas atas sama. Jadi ada data yang pendek, ada data yang panjang kan ya, atau datanya nggak sama ujung-ujungnya. Jadi harus ada yang dilakukan ekstrapolasi juga. ya? Kuliah orang. Saya udah ketinggalan jauh ya, Pak. Apa? Ketinggalan jauh? Saya udah ketinggalan jauh ya, Pak. Belum sih, baru dari skrip yang kalau di kelas baru ngubah yang ini apa? Ini panjang kan karena skrip yang minggu lalu. Jadi T-min-nya diganti yang awalnya TCDP 1 jadi TNMO ya. T-max-nya juga sama diganti TNMO. Oh, nggak ngelahirin apa-apa. Ini apaan lagi? Apa? Dan device audio. Nah, apaan aja? Hah? Pak Agus, Ya, gimana? Pak cara menentukan batas bawah dan batas atasnya gimana Pak? Batas bawah dan batas atasnya ya? Nilai minimumnya Iya, Pak. sama maksimumnya. Deh. Iya Pak. Iya. Nilai minimum sama maksimumnya didapat dari sini nih, yang di baris, kalau di skrip saya baris 25 ya, T-min. T-min itu adalah nilai minimum dari TNMO. Gitu. Nilai minimum dari ininya Pak. Nilai T-nya. Itu dari minus ke 0 ya Pak. Kan sebelumnya kan TDCP 1 sama dengan TNMO titik 2 kan 0 ya Pak. Oh, yang ini ya, awalnya ya. Iya. Yang di sini ya. Jadi kalau awalnya TCDP 1 itu kan T untuk pada CDP 1 kan ya. Tuh. Di sini bisa gambar-gambar ya di aplikasi ini ya. Bisa Pak. Bisa ya. Sebentar ya. Saya lihat dulu ya caranya. Nah ya kayak gitu ya, bisa ya. Jadi kita Iya coba. Pak, kelihatan. Ya. Bukan saya nyoret tadi. Iya, Pak. Ngetit kali ya. Baik. Jadi kan CDP-nya ada CDP 1, 2, sampai 34 kan ya? Sampai 34. Nah, masing-masing CDP kan punya ini kan, punya fungsi velocity yang berbeda-beda kan ya. Jadi ada yang mulainya dari sini, kemudian ada mulai yang dari atas gitu ya. Kemudian ada mungkin yang mulai dari tengah. Kan dia nilai nanti kan ini tuh apa? Ini kan fungsi ke bawah adalah fungsi waktu. Sedangkan ke kanan itu adalah velocity-nya kan. Velocity. Velocity. Iya. Jadi kan waktu kita melakukan interpretasi namanya picking velocity, itu tiap CDP kan waktunya nggak pas gitu, misalnya nggak selalu di 0 gitu kan, beda-beda kan, sembilan itu kan beda-beda nilai T-nya nanti kan. Nah, dari keseluruhan 34 CDP itu, ini jelek. Saya ambil yang paling minimum sama yang paling maksimum untuk menjadikan batas atas dan batas bawahnya ya kan. Kayak gitu.
Jadi nanti si makanya nilai minimumnya itu kita ambil dari nilai minimum, bukan hanya CDP 1, tapi nilai minimum dari apa? Semua datanya, Pak. Seluruh datanya itu kan TNMO kan? Di sini kan? Oh, Atau iya, Pak. itu TNMO AR yang saya bikin. Jadi seluruh datanya. Oh iya, bareng-bareng ya, Dev ya? Saya nggak bisa, Pak. Tapi nggak bisa. Iya, Pak. Ya, jaga kesehatan ya. Semoga ini apa? Sehat semua. Udah bisa semuanya yang ini dapat nilainya Insyaallah, apa? Udah dapat ya? Insyaallah, Pak. Bentar, Pak. Insyaallah. Belum, Pak. Lihat, Kalau pakai Google Meet aja, Pak. Yang mana? di kelas puyeng nih, sudah puyeng. Kelas apa yang? Kalau itu, Pak, yang 0 DT sama dengan 0,02 itu di ini, Pak, di soal ya, Pak. Oh, DT-nya. Jadi DT itu istilahnya kayak apa intervalnya. Jadi saya bikin lakukan interpolasinya itu per 2 milisecond kayak gitu. Itu ada ketentuannya, Pak. Oh, 0,02 itu nggak ada ketentuannya sih, itu ini aja apa? Yang common di data seismik aja. Jadi di data seismik biasanya sampling interval itu ada 2 milisecond, 4 milisecond, 1 milisecond. Saya ambil di sini 2 milisecond. 0,002 kan 2 mili kan ya? Iya. Terus lagi. Baik, kemudian saya lanjutkan ya. Itu kan baru satu CDP kan ya di interpolasi. Kemudian jadi akan dilakukan interpolasinya itu sebanyak 34 kali. Jadi untuk melakukan itu sebentar ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi for ya. Jadi untuk melakukan sebanyak 34 kali akan melakukan fungsi for. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk berikutnya saya akan menggunakan fungsi for di sini. Saya juga ini. Nanti misalnya di sini for i in range 34 karena interpolasinya sebanyak 34 CDP for i in range 34. Kemudian yang ini f interv-nya kita f interv sama dengan interv 1D TCDP-nya kita ganti dengan kelihatan ininya gedein ya. Kelihatan. Nggak bisa langsung. Gedein ininya. Font-nya. Jadi f interv 1D TCDP-nya diubah jadi dengan TNMO dalam kurung TNMO kayak gini ya. TNMO ini koma i, jadi 1 per kolom, koma i, kemudian VCDP-nya ganti dengan VNMO. Kalau di skrip kalian kalau nggak salah namanya VNMO AL kalau minggu lalu. Ini saya agak ganti dikit.
Di VNMO dan juga VNMO AR. Ini koma I. Ini kubik fill ini seperti itu. Jadi di sini saya akan melakukan interpolasi per tiap CDP. Jadi I-nya itu adalah CDP 1 sampai CDP ke 34 kayak gitu ya. VNMO, VNMO, kemudian VInterp-nya ini VInterp. Jadi VInterp terus mungkin bikinin dulu ya. Kalau mau bikin matriks kosong dulu. Di sini kayaknya matriks kosong VInterp. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya. VInterp sama dengan sebentar ini ya NP-zeros. Jadi saya harus tahu dulu jumlah apa kira-kira ukuran matriksnya akan jadi sebesar apa. Jadi saya bikin ini aja misalnya M itu sama dengan len kayaknya, len dari T. Jadi saya mau mengetahui jumlah matriks T itu sebenarnya datanya ada berapa. Ya kan? T itu kan dari nilai minimum sampai maksimum dengan interval 0,02. Jadi M sama dengan len dari T. Sehingga saya bisa bikin VInterp itu sama dengan saya VInterp sama dengan np.zeros dari ukuran matriks saya adalah M,34. Kenapa 34? 34 itu karena ada 34 CDP kan. Kemudian M-nya itu adalah sebanyak ininya, sebanyak data T-nya. Jadi kan data kita kan 2 dimensi ya kan, ada sumbu Y-nya T, kemudian sumbu X-nya itu adalah CDP. Gitu. Jadi saya bikin seperti ini, NV0 M,34 seperti ini. Jadi VInterp nanti VInterp untuk ngisi masing-masing ini. Ini koma I. Nggak salah gini, dengan F-Interp dari T. Ini saya matikan terlebih dahulu. Matikan. Coba di running. Ini saya matikan. Saya running. Ada yang error ya, np.zeros itu katanya kita help terus np.zeros harusnya seperti apa nantinya, np.zeros terus mesti pakai ini ya, kayaknya mesti dikurungin lagi, kurangi 2 kali kayaknya. Itu np.zeros. Nah, kita lihat ya. Sekarang VInterp.shape. Nah, ukurannya adalah 1540 kali 34. Jadi ada 34 CDP dengan masing-masing CDP itu datanya ada 1540. Kayak gitu. Jadi berbeda sekali dengan VNMO yang awal. VNMO yang awal data kita kan ukuran matriksnya cuma 7 kali 34. Sekarang jadi 1540 kali 34. Jadi bertambah sangat banyak. Gitu. Kecepatan atau tidak? Oh, seperti Punya saya error, Pak. Error. Di bagaimana? Iya. Di line 32 katanya 32, Pak. tidak terdefine, invalid. Invalid, tak terdefine. Di Iya. ini
Yang 4E ini ya, 4E in range itu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Yang mantan 32. Apa? Valid. Di gue. Bentar ya. Yang lain 32. Sama ya, semuanya lain 32 ya. Benar, Pak. Sama semua. 3234, Pak. 32 ya. Oh, yang ini kali ya. Pertama harus ini dulu dibikin dulu di atas ya. Di atas sebelum for ini kalian bikin v interp sama dengan np zeros ya. np zeros buka kurung 2 kali terus m,34 itu fungsinya untuk membuat matriks bernilai 0 ya. Kayak gitu, matriks bernilai 0. Mana lu? 32. Ya. Tapi kalau ini disk gitu. Kayaknya sih. Coba aja ya. Hah? Disk. Nangin, tapi di Data type not understood, Pak. Data type understood ya. Not understood. itu kayaknya kurang ininya pagernya pagar apa kurang kurungnya itu. Kurang kurung yang v interpnya ya. Iya, NP0 kurung harus 2. Kurungnya 2 ya, np zeros. Iya bener Pak. Kalau enggak nanti dia Udah 2, Pak. enggak itu Itu udah ya, bener Pak. pakai tanda kurung letak nggak? Pak, boleh di zoom out nggak, Pak? Iya Pak, enggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Boleh di zoom out nggak screen-nya? Zoom ya? Lagi. Kelihatan semua, Pak. Ini. Zoom out, Pak. Zoom out. Biar Oh. zoom out, Pak, biar kelihatan semua maksudnya. Sorry. Nggak kecilan kali ya. Sendiri ya? Masih ke-mute sendiri. Belum. Bornya. Kan besar. Pak. Lu kan yang atas ya? Wah, udah. Pak, gambar grafik saya kok kayak aneh ya, Pak? Gambar grafiknya ya. Yang tadi kan kalau yang pertama oh iya, ini apa? Ini ya, 40 menit ya, udah ya. Belum. I filter. Ini belum dulu filter ini. Iya. Ini hapus nih. Kalau untuk grafik sekarang ini sih, kalau yang grafik itu tadi kan yang untuk satu CDP ya. Kalau script yang berikutnya ini belum ditampilin lagi untuk grafiknya ya. Jadi yang PLT figurnya itu di nonaktifin dulu ya. Pak, kalau invalid kenapa deh Pak? Ada pertanyaan? Pak, masih error, Pak, di line 32, Pak. Masih error ya? Errornya itu Masih error. Iya, di line 32-nya, Pak. Yang for Notifnya- in range itu, Pak. for in Udah range. pakai titik 2 di belakang belum, Ben? Oh, titik 2 ya. Titik 2 ada ini ya. Bisa lagi deh. Oh iya. Udah, titik 2 ya. Udah, Pak. Error ya? Ini siapa? Enggak relasi juga Bang. Halo Galang.
Oke. Pak, Kubik. punya saya error di bagian ini, yang si X sama Y-nya nggak sama. Yang di mana? Lu nggak strip Nih, Oh, kan? Yang di sini ya? X. Yes, kemana nih? Secara oleh X sama Y-nya tidak sama katanya ya? Iya, katanya di sini X and Y array-nya harus equal. Kalau mau Itu yang- interpolation, dia punya saya sama dimensi X sama Y-nya. Oh, di sini ya. Ini Semuanya masih lama kan? kan TNMO ini ya. TNMO-nya bisa dicoba cek ya di sini apa? Di size dari si TNMO-nya ya. masih masih error, bro. Di sini ya, emang kayak gue nggak ada nge-define ini. Lu NP apa nih? NP0 sama mana? Oh iya, NP0. L2. Ganti ya. Tuh. Bisa di sini ya, di Iya. coba cek. Jadi TNMO, coba dicek ya, TNMO.shape. Itu kan ukurannya 7x34 kan ya? Iya. Terus VNMO.shape juga harus 7x34 kan matriksnya. Karena yang X sama Y itu adalah yang di sini. TNMO.2,I itu adalah kolom ke I, VNMO untuk kolom ke I. Seharusnya sih kalau ininya udah sama. Ya, ntar saya coba ya, Pak. Cek shape-nya apa sama. Harusnya sama sih. Iya, harusnya gitu ya. Pak, ke saya masih value error. Error. Di A bagian value in X new below the range. value in X. X underscore new is below interpolation. Oh, itu. Harus ada ininya ya, yang fill-nya ya. Fill underscore value extrapolate ini ya. Udah ada. Mana, Pak? Yang bagian ini. Di Oh iya, kenapa? tadi itu bounce-nya yang ini kan ya, yang jadi harus diekstrapolasi kan ya? Enggak ya, salah ya? Udah diketik seperti ini, Dil? Udah. Value underscore value dengan extrapolate kan? Coba. Udah deh. Iya, udah. Tanda petiknya 2 ya? Iya, udah. Udah bisa ya? Bisa. Pak, saya mau nanya, ternyata pas saya cek di TNMO-nya size-nya 6x34, bukan 7. Makanya Oh, error. itu iya karena ini apa? Header-nya belum ditambahkan ya di TNMO ya. Jadi kan kalau di VNMO kan ada header CDP 1 sampai CDP 34 tuh. TNMO-nya berarti belum ditambahkan header-nya itu di file CSV-nya. Oh iya deh, iya. Iya ya, ditambahin CDP ini. Header-nya. Pak, kok saya munculnya ada L-nya ya, Pak? L. TNMO.shape-nya ada 7L,34L. Itu apa, Pak? 7L ya? Iya. Wait, coba ya, mungkin TNMO data 1 shape. Tapi kayak suara aku bukan ngomong gitu, tapi ketika aku ngomong apa kedengeran ke headset aku tuh. Data 1 juga. L itu apa ya di sini? Tapi nggak error ya script-nya ya? Nggak error, Pak. Cuman ada L-nya aja. Kalau yang fainter.shape-nya juga ada 1540L, 34L. Ada L-nya ya? Sama sih, cuman muncul L-nya doang itu di belakang. Oh iya. Saya belum tahu sih kalau ada L-nya itu apa ya. Tapi kalau emang dia running nggak masalah sih. Sebentar. Oke, siap, Pak.
Oke, jadi saya sum up dulu. Jadi di sini saya terlebih dahulu mengetahui jumlah waktunya ya. Kan yang akan kita interpretasi kan sebagai fungsi waktu ya. Jadi saya mau mengetahui jumlah data waktunya itu berapa. Jadi saya menggunakan M sama dengan length dari T atau panjangnya T. Selanjutnya saya membuat matriks kosong ya, matriks 0, bukan kosong sih, matriks 0 yang berukuran sejumlah dengan panjangnya T dengan lebarnya itu 34 sesuai dengan jumlah CDP. Nah, dari matriks 0 ini nanti diisi dengan data sesuai dengan masing-masing CDP ya, masing-masing CDP. Seperti itu. Nah, proses mengisi datanya itu pakai proses interpolasi ya, interpolasi atau ekstrapolasi dari masing-masing CDP seperti menggunakan perintah for. Oke, kurang lebih kayaknya udah ini ya, udah nggak ada yang error ya. Tuh. Nah, berikutnya, jadi V-interp itu adalah velocity dari data yang kita punya, tapi sudah dilakukan proses interpolasi ya, interpolasi. Selanjutnya data tersebut bisa kita ini ya, kita tampilkan. Jadi data tersebut bisa kita tampilkan dalam bentuk dua dimensi, atau namanya gambar ya. Nah, sebenarnya menampilkannya itu bisa menggunakan EM-show ya. Jadi kita bisa menggunakan EM-show misalnya kayak gini ya. Jadi ini PLT figurnya kita aktifin lagi PLT figur, kemudian kalau ini kan PLT plot ya. Sekarang kita menggunakan PLT plot plt.emshow kalau nggak salah ya. emshow dari si V-interp ya. V-interp. Nah, ini kita akan menampilkan gambar V-interp dalam bentuk gambar ya. Jadi menggunakan image show. Kalau kita running misalnya ya, kita running. Di sini bagiannya. Nah, kalau kalian lihat di layar saya ini tampilannya kayak gini, kayak panjang gitu kan ya, nggak terlalu jelas kan ya. Ini gambarnya seperti apa model kecepatannya. Karena EM-show itu menunjukkan, kan datanya gini ya, jadi kan datanya itu kan ada 1500 ke bawah dan 34 ke samping. Sehingga hasilnya gimana? Hasilnya itu jadi kayak satu garis doang gitu kan. Itu EM-show. Jadi kelemahan EM-show itu dia tidak bisa membuat gambar itu jadi lebih proporsional. Jadi kalau kita lihat tampilannya jadi kayak panjang seperti ini. Nah, alternatifnya adalah kita akan menggunakan fungsi bukan EM-show tapi menggunakan p-color. P-color ya. Jadi menggunakan p-color. Jadi sebenarnya menggunakan EM-show sudah muncul gambarnya, tapi di sini tidak terlihat bagus gitu ya. Jadi kita akan menggunakan p-color. Gimana cara tahu p-color? Kita bisa googling aja ya. Kita googling bagaimana menggunakan script p-color. Sebentar, p-color. Python.
Python. Ya, agak lama. Sama juga. Mungkin coba bisa beralih ke sini ya. Beralih ke help, ELT, pcolor. Nah, ini dia ELT pcolor. Fungsinya ELT pcolor ini apa norm CMAP. Jadi kita ganti IMSO ini jadi VLT dengan VLT pcolor. Ini coba bilang ya, lagi proses. Nah, kalian lihat sama-sama gambarnya warnanya biru semua ya. Warnanya biru semua kayak gini. Tapi kalau kalian lihat nih datanya sekarang sudah jadi dua dimensi ya. Dua dimensi ini ada dua dimensi kecepatan. Ini warnanya biru itu bergantung pada color map-nya ya. Jadi bergantung pada color map. Ini bisa diubah color map-nya jadi cara mengubah color map-nya. Ini sebentar itu color map. Map, koma, map sama dengan ASV kalau nggak salah kayak gini. ASV ya, hilang lagi. Nah sekarang warnanya sudah berganti ya, ganti warna jadi seperti ini. Jadi ini adalah velocity model atau penampang kecepatan yang dihasilkan dari data pickingan yang tadi yang kita lakukan interpolasi. Jadi sekarang kita bisa dapatkan penampang velocity dari ini, dari si ininya. Terus sebentar ya. Wait. Cara ini ya.
Sebentar ya, saya mau unmute tapi itunya hilang tombolnya. Tombol unmute hilang. Seperti itu. Bisa dapat gambarnya? Yang lain? Bisa, Pak. Dapat nama. Sama ya. Jadi, tapi ini memang masih kurang bagus sih hasilnya. Kenapa kurang bagus? Karena sebenarnya yang di sini itu bagian atas itu aturan kalau di seismik harus di bawah ya. Ini harus dibalik sembunyinya seharusnya. Iseng aja ini. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, kalau pakai ImShow tadi nggak bisa dilebarin gitu ya, Pak? Iya, jadi kalau pakai IMShow itu karena jumlah baris kita itu kan sampai 1.500 ya. Iya. Dan kolomnya itu cuma 34. Jadi kayak ini kan terlalu gimana? Terlalu panjang gitu kan ya? Ini di IMShow nggak ini, makanya dia di IMShow nggak. Tapi itu nggak bisa di resize kayak PLT plot. Pas saya baca-baca sih kayaknya itu kelemahan sih. Bentar ya, ini gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Bisa semuanya ya? Bisa, Pak. Nah, berikutnya ini kan ini apa ya?
Ya udah di unmute ya, sorry. Iya. Pak, mau nanya dong, Pak. Iya, gimana? Jadi hasil ini yang warna-warni ini itu merepresentasikan apa, Pak? Warnanya merah sampai ungu. Maksudnya nilai velocity-nya ya. Warna itu nilai. Kalau merah berarti semakin tinggi. Nah di sini kalau kita lihat sebenarnya dari gambar kurang sesuai ya. Maksudnya kalau kita lihat kan di sini yang merah itu ada di bawah ya. Iya. Di bawah itu sebenarnya di sini maksudnya di atas ini karena belum dibalik ya. Ini belum dibalik flip Y. Jadi 0 itu artinya dia dekat dengan bumi. 1400 itu makin ke dalam. Jadi warna merah di sini menunjukkan velocity yang lebih rendah. Yang ke hijau ini, ya ini seharusnya ditampilkan color bar-nya ya, tapi ya keterbatasan pengetahuan saya di ini di apa? Di Python ya. Tampilin color bar-nya belum ini. Jadi warna-warna ini menunjukkan nilai kecepatan ya, kecepatan dari RMS velocity. Berarti yang kayak itu Pak kan di gambarnya ada kayak lengkungan gitu ya. Itu berarti struktur ya Pak? Merepresentasikan struktur ya? Belum nggak sih? Yang mana tuh? Belum bisa. Yang ini? Nggak sih? Iya yang kayak. Jadi ini kayak apa? Ya struktur geologinya ya. Geologi. Jadi ada kayak daerah yang tinggian dan juga ada yang atau anticline kayak syncline gitu ya. Gampang ya novel gitu ya. Kasih Pak. Ya. Bapak mau nanya kalau warna saya nggak sama Bapak gimana? Warna saya bawahnya ungu, terus lama-lama biru, terus udah hilang. Hilang. Jadi dominan biru tadi kalau nggak salah ya? Kayaknya iya. Ya. Itu beda di bagian sini ya. Color map-nya. Color map-nya itu di sini saya menggunakan color map namanya HSV ya. Untuk jenis-jenis color map itu banyak ya. Ada yang seismik kayak yang waktu nampilin data seismik. Terus ada saya nggak hafal ya. Ada yang lainnya. Kalau diganti dengan HSV kemungkinan besar nanti ininya akan sama gitu ya. Apa warnanya atau hasilnya. Pak Agus mau nanya. Ya. Kan kemarin saya nggak masuk. Ini mau nanya, ini sebenarnya itu masih tahapan processing ya, Pak? Sebenarnya di script Python ini bukan di tahapan processing sih, lebih ke kayak kita mencoba melakukan, kan di software kan sebenarnya juga nanti akan ada ya, membuat velocity model dan yang lainnya kan ya. Ada di software. Nah, kita itu mencoba membuat kalau kita punya data istilahnya data picking velocity, bagaimana kita bisa membuat model velocity gitu. Jadi sama nggak sih velocity modeling ini sini sama velocity modeling yang digunakan untuk ngebuat depth structure map? Iya, jadi step-nya itu sebenarnya kalau kita punya picking velocity atau RMS velocity, nanti langkah-langkahnya supaya kita bisa mendapatkan yang velocity yang bisa mengubah dari time ke depth itu, pertama kita ubah dulu jadi dia jadi interval. Jadi velocity RMS ini harus diubah jadi interval. Mengubahnya itu menggunakan Python. Menggunakan ini apa Dix ya, menggunakan persamaan Dix equation. Nah setelah jadi V interval, kemudian bisa kita ubah menjadi V average atau kecepatan rata-rata. Nah kecepatan rata-rata itu nanti akan digunakan untuk mengubah dari time menjadi depth. Jadi memang stepnya masih lumayan sih, lumayan. Ya yang di. Pak saya mau nanya Pak, skala sama. Gimana? Gambar saya itu skalanya sama semua, tapi sama kayak tadi warnanya tuh beda gitu Pak. Tapi kayak dari gambar warna-warnanya
persebaran warnanya gitu sama cuman beda warnanya gitu, yang hijau merah gitu, Pak. Beda ya. Tapi color map-nya udah sama padahal ya. Color map-nya beda. Kan di sini ada color map ya. Cmap itu color map. Color map saya define di sini HSP ya. Untuk jenis-jenis color map banyak ya. Kalau masih ada yang kalau yang saya udah unmute ya, udah unmute all sih. Ya, Pak. Mungkin otomatis kan ini maksudnya di laptopnya kali settingan laptopnya. Pak, teman saya ada yang error di NP range-nya, Pak. Itu kenapa? NP array ya? Iya. Di sini ya, NP array-nya ya, error ya? NP range, Pak. T sama dengan NP range, Pak. Pakai range ya? Oh ya. Iya, yang bawah, Pak. Yang ini ya? Iya, itu. Tmin, Tmax, dt ya? Iya, munculnya unsupported operand type for string. Unsupported of range type ya? Iya. Sama info range. Tmin, Tmax. Coba bisa di ini apa di sini sebentar. Coba dicek Tmin ya. Tmin itu berapa nilainya? Kemudian Tmax itu berapa nilainya? Kemudian kalau dicek harusnya kan nilainya segini ya kurang lebih ya 0,1, 3,1. Kemudian dt-nya juga seharusnya kan 0,002 ya. Kalau yang error mungkin variabel t-nya bisa disesuaikan jadi ganti variabel lain kayak gitu ya. Oke, Pak. Ya, Cmap itu color map ya, bukan color bar. Cmap. Color bar ada ini. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya dari ini kan V-nya VRMS ya. Yes. Nah, kalian bisa ubah jadi V interval ya. Menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus Dix ya. Saman Dix. Saman Dix itu ada di ini anjay ya. Cuci belum masih numpuk gojek kayak saking malasnya. Akhirnya masih dulu nggak bagus kan? Lu nggak boleh kayak nunggu gue. Ini fix equation ya. This equation. Interval fallacy. Coba ikut sendiri nggak mahal ya? Nggak ikut sendiri nggak mahal. Oh, tadi beli yang 10 GB satu hari 10.000. Berapa? 10.000. Itu lu pakai apa sih? Bayu. Sehari 10 GB. Iya. Ya Pak, saya udah nyoba nyari buat ngeplot color bar-nya. Itu kodenya plot.colorbar. Mungkin bisa di color bar ya? Iya. Nanti di atas.
Jadi di sini PLT berarti ya, PLT.colorbar ya? Iya. PLT Color bar ya. Ini untuk menambahkan color bar ya? Iya, sama enggak pakai tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Iya. 100 game, 100.000. 27. 1 hari. Anjir. Ini kita konser. Bener gak? Jengkal gue. Margo? Jangan. Margo? Lumayan. Jangan marketing ya. Serius, gue lumayan. Kita ini Bisa ya. nggak? Keluar nggak, Pak? Ini sudah ya. Ya nih, color bar-nya muncul ya. Iya. Jadi yang warna pink atau merah itu velocity-nya 3.500 ya. Dan warna oranye itu nilainya 1.000. Jadi sesuai ya. Jadi makin dalam dia nilai velocity makin tinggi ya. Kayak gitu. Jadi untuk menambahkan menggunakan PLT color bar ya. Ya. Terima kasih, Will. Wira ya. Iya, Pak. Step berikutnya coba di sini kan ada rumus ini ya, rumus apa nih namanya? Rumus Dix ya. Rumus Dix kan. Di Dix rumusnya itu dia kayak gini. Jadi kita bisa cari tahu V interval ya. V interval itu adalah T2 dikali VRMS 2 kuadrat dikurang dengan T1 kali VRMS kuadrat VRMS 1 kuadrat bagi dengan T2 dikali T1 pangkat setengah. Nah, ini bisa dicoba ya. Dikerjakan ya. Maksudnya bisa dicoba untuk mengubah dari V ini V RMS menjadi V interval ya. Pakai rumus yang ini. Bisa bikinnya? Ubah dari RMS jadi interval? Gimana, Pak? Bingung. Coba dulu, Pak. Oh. Pakai rumus yang ini ya. Misalnya, coba kita Oke, saya coba ya, misalnya saya mute dulu ya. Ini mute. Nah, misalnya saya coba sambil misalnya VRMS misalnya VRMS 1 ya. VRMS 1 itu sama dengan V interp pada
pada kolom ke-1 misalnya. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan V interval? Nanti di sini kan saya V interval. Jadi saya definisikan dulu jumlahnya M sama dengan banyaknya length dari PRMS1 kayak gini ya. Kemudian PRMS1 selanjutnya saya define misalnya dulu lihat tingkat M-nya itu adalah 1540. Ini 1540. Ya, dan apa? Kan mandi. Jadi membahas ini dari rumusnya T2 kurang T1 kuadrat. Jadi sebentar ya, nge-lag laptopnya. Oke. Jadi kalau saya mendapatkan V interval, nah V interval di sini, V interval itu sama dengan, sama dengan di sini akan T dari T yang ke berikutnya T yang kedua kan ya. Ini kan rumusnya T2 dikali dengan V2 kan. Jadi T misalnya T2 gitu, T2 dikali dengan PRMS-nya PRMS1 yang kedua kan. Ini pangkat itu gini ya. Gitu pangkatnya. Selesai. Pangkat di Python petik-petik ya konsolnya. Saya 2 pangkat 3. 8 ya. Pangkat 2. Terus dikurang dengan T1 kali V1 kuadrat
T pada X1 dikali dengan PRMS 1 yang ke 1 dipangkatin 2. Nah, ini bagi dengan T2 min T1 ya. Bagi dengan T2 min T1. T2 dikurang dengan T ke 1. T ke 1. Nah, ini nanti semuanya dipangkatin dengan pangkatin 0,5. Ini rumusnya. Jadi rumus rumus dapatnya kayak gini ya. T2 kali VRMS yang kedua kuadrat dikurang dengan T1 kali VRMS 1 kuadrat dibagi dengan T2 min T1 dipangkatin 0,5. Iya. Bisa ngetiknya? Coba. Dulu. Oh, geser dikit dong, Pak. Saya ketinggalan ngetiknya. Ini ya, yang ini. Yes, ini kan ya? Iya, Pak. Iya, Geser Pak. ke. Ini udah full. Yang gini. Bagus, sudah. Coba kalau ini coba kita ini ya. Kan? Nah, kita punya V interval kan ya? V interval itu adalah nilai 1022 kan ya? Interval. Tapi ini kan baru satu buah data ya. Nah, V interval itu kan sebenarnya dari atas sampai bawah juga V interval ya. Jadi kita ini di sini 2 sama 1 ini nanti akan jadi indeks ya. Indeks untuk proses ngitung dari atas sampai ke bawah. Kayak gitu. Bapak kalau V interval saya sama Bapak beda nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa sih. Kan 2 sama 1-nya sama ya? Kayaknya. Iya, makanya saya bingung. Ya. Ini kan T2. Ini perkaliannya T2 kali dengan... Iya, beda Pak ini. Iya, Pak, beda. Ini 7.836. 7.000 ya? 96,68. 7.836,1284098. Ini saya begitu. Ya, itu kenapa bisa begitu? LMS 1-nya udah ngambil ini ya, V-interval pada kolom ke-1 ya? Udah, Pak. Sama. T2 kali LMS 2 kuadrat ini dikurung T2 dikurang T1 dapat 0,5. Kalau supaya aman mungkin ini dikurungin kali ya, coba kurungin yang ini. Oh, udah sama, Pak. Udah sama, Pak. Hasilnya ya? Sama. Apa bedanya tadi? Tadi ke double di tanda minus ya, Pak. Tanda minusnya ya? Mana iya, sih? Saya ke double. Tapi kalau beda gitu salah. Cek Pak. di grup Dir. Apa tuh? Udah gua copy Dir. 22 ya. Kalau beda coba dilihat lagi ya di sini seharusnya kan gini ya. T2 kan ini kan T dalam kurung 2 itu maksudnya T2 kan ya. T2 kemudian dikali dengan VRMS 1-nya yang ke-2 kemudian dikuadratin. Yang kedua. Mereka kan petik-petik 2 gini kan kuadrat kan ya? Pak, sama Pak. Iya, Pak, benar. Iya, sama, Pak. Kurang T1 kali dengan VRMS
Yang ke satu petik-petik 2 kan, kuadrat. Ini dikurung, ya kan, dikurung supaya ininya dikurungin dulu. Dibagi dengan T2 dikurang T1 ya kan. Terus nanti baru pangkat 0,5. Hasilnya segini kan. Nah, supaya dapat yang panjang semuanya, yang dari atas sampai bawah. Dari sampai bawah. Terus selanjutnya bisa di for ya, for i in range. Biar apa? Ini biar nanti di looping. Jadi ngitungnya dari semuanya. Ini kan baru ngitung satu nilai doang kan ya, untuk satu lapisan. Jadi sedangkan datanya kan ada 1.500-an kan ya, PRMS-nya kan ya. Jadi ini pakai fungsi for untuk ngitung yang banyak. For i in range dari M-1 2 V interval sama I interval koma I. Jadi bikin dulu di atas V interval terus sama dengan Z M-1. M-1,1 misalnya gitu. Kenapa M-1? Karena ini nih ya, dia butuh lapisan yang berikutnya. Jadi di sini nanti T-nya adalah cepetan ya. Itu pakai NP0. Itu bukan NP0 ya, Pak? Yang V internya. Iya, NP0 ya. Dan NP0 M-1,1. NP0. Nah, sekarang ini triknya di sini ya. Jadi T2 diganti dengan I plus 1 ya. I plus 1. Jadi yang VRMS ininya 2 dikali dengan I plus 1. Kayak gitu. Yang 2 juga. Yang mana? Yang 2 juga plus 1. Yang pangkat 2-nya enggak. Titik 2-nya enggak. Pokoknya yang T sama VRMS-nya aja yang dalam kurungnya aja yang 2. Ya, yang dalam kurung 2 diganti I plus 1. Ya, yang dalam kurung 1 diganti dengan I ya. TI. Ya, ini jadi TI. Semua. Nah, T2 ini jadi I plus 1. Kemudian yang T1-nya jadi I. Itu. Jadi pangkatnya nggak berubah kan, Pak? Yang mananya? Pangkatnya nggak usah. Pangkatnya nggak usah. Ya udah kan nanya. Pangkatnya enggak ya? Pangkatnya enggak bisa dibuat. Sabar, Dir. Kan, Pak. Nah, ini nanti akan menghitung P intervalnya sebanyak, ya ada yang error ya? Pada data type not understood. Ini saya juga ada yang... Kurung lu kurang double kali NP0, Dir. NP0... kurang double. Ini. Oh iya, pinter juga. Emang. Double sekali. Tandarin. Ya, gila lah. Tapi ini udah. Yes. Ini 7 row. Terus apa nih? Ada range gitu ya? Apa sih bedanya? Ada nanti mounting ya, valid value encounter in double scalar. Oh, sampai nusa dikit 1. TI kan. TI plus 1 TI. DT. Sedikit semuanya. PLT dot
Saya figur mau nampilin ini apa? Antara LMS sama ininya ya. In LMS 1 LMS 1 T Kalau lihat di layar saya ini kan ada yang warna biru ya. Warna biru ini adalah VRMS-nya kan ya? VRMS-nya. Kok saya nggak keluar? Intervalnya belum saya tampilkan. Sampai dengan ini yang kalau ini aneh ya hasilnya. Jadi agak ngaco. Ini warna yang warna merah, warna biru kan LMS-nya, warna merah ini intervalnya ini masih error ya, masih error. Ini kayak jadi aneh ya. Baik, ini nilai, jadi ini mau mengubah dari yang awalnya V-nya itu RMS menjadi V interval menggunakan persamaan yang ini, persamaan Dix. Dimana persamaan Dix equation itu dia bunyi rumusnya yang kayak yang ini, ya kan? T2 dikali VRMS 2 kuadrat dikurang T1 kali VRMS 1 kuadrat. Yang ini T2 kali sama yang ini
Nah, kita tuangkan persamaan itu ke dalam ini ya, ke dalam Python-nya, script Python-nya. Di sini. Seperti itu. Nanti ada 2M. 2M itu M-nya, oh iya ada 2M tadi, M yang di atas sama M di bawah sini. Saya kurang tahu sih kalau di Python. Biasanya kalau di MATLAB itu kalau kita define M lagi, yang di atas itu keganti dengan M yang bawahnya. Kalau di Python, saya kurang tahu apakah akan jadi ada 2M. Kayaknya sih nggak mungkin ada 2M ya, tapi harapan saya sih keganti yang di atas, yang di bawah. Kalau bisa ya. Tapi ada untuk sementara saya cukupan segini dulu ya, karena ini V intervalnya sebenarnya masih kurang pas ya, karena hasil gambarnya melenceng jauh banget kayak gini. Jadi saya Pak, itu ya silakan. Pak, itu bukan ngaruh dari itunya ya Pak. For I in range-nya itu ada 2 Pak. Yang atas, yang for I in range 34 sama for I in range M-1 itu ngaruh nggak Pak? Sama-sama Ini di situ Pak. Iya Pak. Yang double scalars-nya itu Pak, maksudnya error yang double scalars. Kan kalau salah satunya nggak dimatiin. Yang di sini ya? Double scalars error ini ya? Iya Pak. Jadi M-nya coba ya, M-nya satu nilai tapi sebenarnya 1540 ya. So, kalau mau ini ganti aja. Misalnya kalau 1540 supaya nggak double gitu misalnya ya. Masih muncul sih double scalar itu. Jadi masih runtime invalid value encounter. Double scalar. Baik, jadi ini V intervalnya perlu dikoreksi dulu ya, perlu dicek lagi ininya. Atau sebenarnya bisa jadi V intervalnya dimulai dari awal, dari data yang masih sedikit itu juga masih memungkinkan. Jadi kan tadi ada 7 ya kalau ingat. Jadi V interval yang dibikin itu jangan setelah diinterpolasi, tapi tanya sebelum diinterpolasi yang masih ada 7 nilai. Di situ sebenarnya itu juga bisa dikerjakan gitu. Jadi ini kan di sini intervalnya dihitung dari VRMS yang sudah diinterpolasi kan ya. Jadi bisa kita ambil misalnya VRMS satunya itu dari VRMS 1 sama dengan VNMO-nya, VNMO yang pertama gitu ya. Jadi di sini ini baik, saya cukupkan dulu ya untuk malam ini. Nanti
Saya ulangi lagi untuk yang Dix equation-nya, saya perbaiki lagi untuk ininya. Nah, supaya ini saya absen nggak apa-apa kali ya? Saya absen pakai siap kali ya? Perlu nggak ya? Boleh Pak, boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh banget, Pak. Saya ini apa? Yang udah hadir. Boleh Pak, boleh Pak. Absen nih. Pengalaman dari pengumuman di lockdown itu KBRI karena belum tidak sampai semua apa yang koordinasi. Pak, tapi banyak yang networknya error Pak, katanya Pak. Error ya? Iya Pak. Pak. Koneksinya ya? Jadi ini aja. Karantina wilayah. Jadi bagaimana cara COVID tidak lama lagi dalam alam. Tapi ada terakhir ada tanggal 5 Februari. Dan 2 Februari ini pemerintah tidak mengambil tidak ada penerbangan dari Indonesia ke PSBB. Itu kuat kan? Ya ampun aku. William, ada ya? Wira, Dwi Anissa, nyaut aja ya kalau Ada yang Oke, Pak. di unmute Pak katanya. di mute ya. Yang di mute salah. Lo kenapa? Iya banyak yang di mute Pak. Johar hadir. Johar. Rumah dijual dalam keadaan rusak ya apa-apa. Di Padir Pak. Tadi ya. Yanisa, Di Padir Pak. Gozi.
Masih hadir. Vira hadir. Yulis. Aduh. Yulis ada, Pak. Yulis ke-mute, Pak. Mute, Pak. Mute. Johar Makmun. Hadir. Saya, Pak. Pak, Duyanisa tadi ada, Pak. Nyadip. Johar hadir. Saya Johar. Adit tuh dia suruh kantornya dia. Nggak nerima orang, nggak nerima tamu. Gimana cara videonya? Untuk hari sih. Ananda Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ananda Septian Firdaus hadir, Pak. Bayu. Iya. Santai, Nan. Kalau enggak absen di chat aja, Pak. Bisa nggak? Soalnya banyak yang ke-mute. Johar hadir. Hadir. Lanjut, Pak. Ya, ya. Lanjut, Pak. Nafi. Hadir, Pak. Ada di sini. Hadir, Pak. Terus Nurul Fatwa Oriz. Nurul Fatwa. Hadir, Pak. Hadir. Manun. Hadir, Pak. Stanudin. Anjir, muter. Muter, Pak. Unmute aja, Pak. Apa sih nyalain? 20 hadir, Pak. Johannes ada? Johannes kagak, Pak. Sandi. Hadir, Pak. Basel. Saya, Pak. Hadir, Pak. Mujahid. Ada, Pak. Ada, Pak. Saya, Pak. Nanda Amini. Saya, Pak, hadir. Nanda, saya hadir. Aditya Derajat. Adit tidak hadir, Pak. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Tidak hadir, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Adit hadir, Pak. Dova. Adit tidak hadir. Saya kemari. Adit. Adit bukan orang, Pak. Benar. Dova ada. Adit tidak ada, Pak. Amora Devi. Muara. Amora ada. Udah nyampe mana sih? Amora. Ada, Pak. Saya. Ada, Pak. Saya. Ada, Saya Pak. Muara. Ada Alhamdulillah. Enggak ada, Pak. Maulana Faris. Ruben. Gak ada, Pak. Hadir, Pak. Terus Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kalau hadir, Pak. Abdurrahman Johari. Johari hadir nggak ketahuan, Pak. Desta. Parah banget. Hadir, Pak. Desta hadir, Pak. Desta hadir. Ya. Andi Darmawan. Hadir, Pak. Muhammad Iksan.
Rizka? Hadir Pak, Priska hadir Pak. Adip? Anissa Firdaus? Hadir Pak, lagi ngambil makan, GoFood. Darin? Ya Allah. Rin hadir Pak. Jepdip. Tana. Udah lewat lu. Jasen. Silakan lewat. Lama-lama udah dulu ya, Mbak, gitu aja. Ben. Diem dulu biar absennya cepet kelar. Nyoman? Hadir Pak. Hadir Pak, nyoman. Misalnya Itu pada yang pada ke pantai gimana? Hadir Pak. Rizky Amelia? Ada tadi, Pak. Dan ini fotonya nih. Okti Asti Ganda? Hadir Pak. Okti hadir Pak. Olivia? Ada. Syuting, Pak. Syuting. Ya, Dik. Hadir, Pak. Tadi lagi lubur kayak Pak. Iya, Hertianing sih. Asabila? Asabila hadir Pak. Fania? Hadir Pak. Fania hadir Pak. Cindy internetnya keputus Pak. Tadi ada. Pak, itu Evi tadi ada, Pak. Cuman internetnya putus kayaknya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ada lagi? Iya. Udah, Pak. Tadi mau nanya dong Pak. Gimana? Pak, terima kasih Pak. Mau nanya tugas besok itu dikumpulnya via email ya Pak? Makasih, Pak. Yang stacking chart ya? Di Iya. mana? Iya. Stacking chart ya. Oke Pak. Iya. Hari Dikumpulin, Jumat Prin. malam kan Pak ya deadline-nya? Liga 1. Iya. Jumat. Ya boleh lah Jumat. Kalau udah baik, itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya nanti bisa pakai ini atau enggak pakai emas ya? Saya belum ini sih, belum. Nanti ngecek lagi. Pak, saya masuk, Iya, Pak. Siapa tuh? Iya kan udah. Oke, teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Makasih Pak Gus. Makasih Terima bagus. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Share ya videonya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Bobo guys. Gue udah itu belum anjing. Jangan. Asal. Terima kasih ya. Ya, ya. Makasih bagus. Terima kasih Pak. Gimana mengakhirinya? Live meeting di pojok kanan bawah. Lift di pojok kanan atas. Oh iya. Oke. Dadah guys. Ini mau udahan. Virus juga. Ini Ya. AMB siapa sih? Ahmad Mustafa Bashar. Oh,